Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rangga Ahmed Sakif. Di sini saya dari Teknik Patologi Material Angkatan 2023 dengan nomor NPM 2306-206-420. Saya sebagai mahasiswa dari kelas Kimia Analitik 01 yang diampu oleh dosen Pak Adam. Di sini saya membuat video mengenai penjelasan materi mengenai XRF dan XPS. Nah, langsung aja untuk pertanyaan pertama, yaitu apa sih prinsip dasar dari XRF atau X-ray fluorescence dan bagaimana teknik ini digunakan untuk menentukan komposisi elemen dalam sampel. Nah, untuk prinsip dasarnya tersendiri, jadi mula-mula sinar X-ray itu bakal dipancarkan ke sampel yang nantinya sampel tersebut apabila energi dari X-ray-nya itu cukup diserap oleh sebuah elektron di kulit terdalam dari atom dalam sampel, itu bisa terjadi proses eksitasi yang nantinya dari proses eksitasi ini bakal dihasilkan sebuah cahaya tampak. Nah, untuk urutan dari XRF sendiri itu, yang pertama itu ya pertama dilakukan penyinaran atau proses radiasi pada material dengan cahaya X-rays. Nah, karena setiap unsur itu memiliki nomor atom yang berbeda, sehingga memiliki jumlah elektron yang berbeda-beda juga. Nah, menurut dari teori atoms Bohr itu kan terdapat beberapa kulit ya, dan nama-namanya kayak K, LMN dengan jumlah elektron pada masing-masing kulit. Nah, setelah cahaya dari X-ray itu menyinari sampel sehingga atomnya juga terkena gitu, nanti elektron pada kulit terdalam yaitu K itu bakal menyerap cahaya dari elektron, dan apabila energi yang diserap itu cukup, maka elektron tersebut akan tereksitasi sehingga terjadi kekosongan pada kulit terdalam dari atom. Nah, hal ini kan menyebabkan terjadinya ketidakstabilan gitu, ketidakstabilan atom, sehingga elektron dari kulit yang lebih luar itu ditarik untuk mengisi kekosongan dari kulit elektron. Nah, hal ini tuh menyebabkan terjadinya pancaran cahaya yang tampak akibat dari proses eksitasi yang disebut dengan X-ray fluorescence atau fluoresensi X-ray. Dan karena setiap atom itu memiliki jumlah elektron yang berbeda gitu kan, maksudnya setiap unsur memiliki jumlah atom yang berbeda, maka XRF dari masing-masing unsur atau atom itu juga berbeda-beda atau unik. Nah, gimana sih teknik ini digunakan untuk menentukan komposisi elemen dalam sampel? Nah, setelah sampel ini mengalami eksitasi, energi yang dihasilkan dari proses eksitasi ini itu bakal dideteksi oleh sebuah detektor. Nah, buat yang pertama itu ada ED XRF atau energi dispersive detector. Lalu yang kedua ada wavelength detector yang bisa menentukan energi dari X-ray yang dihasilkan dari proses eksitasi. Nah, dengan menganalisis energi dari X-ray dari proses eksitasi ini, nah kita tuh bisa tahu elemen-elemen apa aja sih yang ada di sampel gitu. Nah, habis itu gimana cara kita nentuin komposisinya itu dengan membandingkannya dengan intensitas dari cahaya akibat proses eksitasi. Karena intensitas dan konsentrasi itu sebanding, sehingga bisa ditentukan berapa sih komposisi dari masing-masing elemen yang hadir di dalam sampel. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu jelaskan perbedaan antara XRF ED atau energi dispersif dan XRF panjang gelombang dispersif atau WD-XRF, serta sebutkan kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Untuk ED-XRF itu merupakan metode XRF yang dia tuh mendeteksi energi dari cahaya akibat intensitas cahaya dari proses eksitasi. Sedangkan yang WD itu dia itu mengukur panjang gelombang dari yang dihasilkan dari proses eksitasi elektron. Jadi kalau yang ED itu energinya diukur, sedangkan kalau yang WD itu panjang gelombangnya. Nah, biasanya yang ED itu dia lebih cepat prosesnya karena dia tuh nggak melalui beberapa proses yang rumit. Sedangkan kalau yang W itu lebih lambat karena dia tuh melalui beberapa proses scanning wavelength atau nge-scan panjang gelombangnya. Jadi tuh kalau yang WD itu biasanya hukum Braggs-nya berlaku untuk menentukan sudut dari karakteristik X-ray. Jadi ini tuh kayak proses X-ray diffraction gitu. Jadi digunakan filter untuk meningkatkan background, lalu ada kolimeter untuk membuat berkas cahaya yang keluar dari sampel, dan crystal changer dengan lattice parameter untuk memisahkan panjang gelombang yang berhubungan dengan unsur. Dan nanti lattice parameternya dari panjang gelombangnya itu membentuk sebuah sudut yang nantinya bakal diukur oleh hukum Braggs. Nah, karena biasanya intensitas dari WG itu lebih tinggi daripada yang ED-XRF. Namun karena dia dilewatkan oleh beberapa alat, sehingga intensitasnya itu bakal berkurang. Namun dia tuh lebih akurat dibandingkan ED-XRF. Buat perbedaannya itu, yang lain ada lebih murah dan lebih compact dibandingkan WD-XRF. Karena yang ED-XRF itu dia langsung gitu, nggak melalui beberapa tahap dan alat gitu. Untuk kekurangannya itu, untuk kelebihan dan kekurangannya buat yang ED-XRF, dia tuh kelebihannya cepat. Sedangkan yang WD itu lebih lambat. Lalu yang ED itu
lebih rendah resolusi yang dihasilkan, sedangkan yang WD itu lebih besar resolusinya, lebih bagus. Terus hasil yang ID itu nggak sepresisi dan seakurat yang WD XRF, karena dia kan langsung ya. Sedangkan kalau yang WD XRF itu melalui beberapa tahap. Lalu yang ID XRF itu lebih rendah sensitivitas terhadap cahaya emisinya, sedangkan yang WD itu lebih tinggi, sehingga bisa mendeteksi elemen-elemen yang ringan gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa persiapan sampel yang tepat penting dalam analisis XRF, dan apa saja metode umum untuk persiapan sampel. Nah, mengapa sih persiapan sampel itu yang sangat penting gitu dalam analisis XRF? Nah, karena pengukurannya itu dengan sample preparation yang bagus dan benar gitu, pengukurannya bisa lebih akurat dan presisi. Selain itu, kita juga bisa menghindari terjadinya kontaminasi dalam sampel yang menyebabkan pengukuran tidak akurat. Nah, gimana sih metode umum untuk persiapan sampel? Nah, itu terbagi menjadi beberapa jenis, tergantung dari sampelnya itu sendiri. Yang pertama itu kalau sampelnya solid, itu bisa dengan dibersihkan biasa atau di-polish gitu. Bisa juga di-cutting, dipotong apabila ukuran dari sampelnya itu besar. Lalu yang kedua itu ada powder, berarti dalam bentuk bubuk. Nah, caranya itu dengan cara di-grinding atau di-alusin gitu, sampai butiran-butiran dari sampelnya itu konsisten, atau bisa juga di-pressing menjadi pellets gitu, sehingga bisa menganalisis permukaan. Nah, habis itu yang terakhir itu kalau dalam bentuk liquid, berarti si sampelnya itu di-transfer atau dipindahkan ke sample holder dan film support gitu, untuk mencegah terjadinya kontaminasi sampel dan memastikan homogenization. Pokoknya homogen gitu, biar gitu homogenannya. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 itu sebutkan beberapa aplikasi industri yang umum menggunakan XRF, dan jelaskan mengapa teknik ini lebih dipilih dibandingkan metode analisis lainnya. Nah, untuk beberapa aplikasi industri yang menggunakan XRF itu, misalnya pada pertambangan, itu kita bisa menganalisis biji dan mineral untuk mengetahui komposisinya dan menentukan konsentrasi di dalam biji atau mineral tersebut. Karena XRF kan multi elemen ya. Lalu ada juga semen dan konstruksi material. Kita juga bisa membantu dalam memastikan unsur dalam sebuah campuran semennya tersebut. Misalnya ada kalsium atau ada silikon, aluminium dan lain sebagainya. Lalu pada pada industri pelapisan gitu, coating and plating. Nah, kita bisa mengukur ketebalan dan komposisi seperti zinc dan krom yang melapisi logam tertentu. Nah, kenapa sih teknik ini lebih digunakan dibandingkan metode analisis lainnya? Yang pertama itu karena dia itu mudah digunakan dengan waktu sample preparation-nya tuh singkat gitu, jadi cepat dan gampang digunakan. Lalu metode yang dilakukan itu non-destructive task, berarti dia itu nggak menghancurkan sampel untuk dilakukan uji coba. Lalu device dari XRF sendiri itu portable, sehingga bisa dilakukan di mana saja, sehingga memudahkan dalam real time on-site analysis. Dan dia juga bisa mendeteksi berbagai macam elemen dari yang ringan sampai yang berat seperti logam berat, dan lebih fleksibel. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5, identifikasi dan jelaskan beberapa interferensi yang dapat terjadi dalam analisis XRF dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama adalah karena efek penyerapan. Nah, ketika kita menyari sampel dengan sinar X, sampel atau unsur di dalam sebuah sampel yang sifatnya itu lebih berat, elemen yang berat, seperti contohnya logam berat kayak timbal dan lain-lain, itu lebih mudah menyerap sinar X dibandingkan elemen yang lebih ringan atau unsur yang lebih ringan. Contohnya kayak hidrogen, helium, dan lain sebagainya. Sehingga pendeteksian dari elemen yang atau unsur yang lebih ringan ini itu menjadi lebih sulit dibandingkan pendeteksian logam berat. Sehingga solusinya yaitu menggunakan standar kalibrasi yang sesuai dengan komposisi matriks, sehingga membantu meminimalisir efek dari penyerapan. Lalu yang kedua ada peak overlap, yaitu ketika unsur-unsur yang berbeda itu memiliki puncak yang sama dikarenakan, atau yang tumpang tindih dikarenakan energi yang dihasilkan itu serupa. Contohnya itu puncak pada belerang itu tumpang tindih dengan puncak dari fosfor, sehingga susah untuk menganalisis secara akurat. Nah, solusinya yaitu menggunakan metode XRF yang lain, kayak WD XRF, karena dia itu menawarkan atau memberikan resolusi spektral yang lebih tinggi dan lebih akurat dibandingkan dengan energi dispersif XRF atau EDXRF, sehingga lebih gampang untuk mendeteksi elemen unsur-unsur pada puncak yang tumpang tindih. Lalu ada efek ukuran partikel, misalnya ukuran partikelnya itu nggak rata gitu, nggak konsisten, sehingga emisi atau cahaya eksitasi akibat pancaran sinar X-nya itu nggak konsisten juga. Jadinya bisa dengan beberapa metode itu dengan cara grinding misalnya kalau pada bubuk, dan homogenisasi untuk memastikan ukuran partikelnya itu konsisten, sehingga emisi dari sinar X-nya juga konsisten. Selanjutnya adalah pertanyaan yang nomor 6, ini udah beda topik, yaitu apa sih prinsip dasar dari X-ray photoelectron spectroscopy atau XPS, dan bagaimana teknik ini digunakan untuk analisis permukaan material. Nah, prinsip dasarnya itu XPS itu merupakan salah satu metode analisis dari kimia analitik yang peka terhadap permukaan dari sebuah sampel, sehingga biasanya digunakan untuk mempelajari komposisi dari unsur, kadar kimia dari sampel, dan lain sebagainya.
Dan ini tuh merupakan salah satu metode standar untuk karakterisasi material permukaan karena dia tuh bisa menganalisis sampel dengan kedalaman 1-10 nanometer. Nah, metode ini juga berdasarkan efek fotoelektrik, yang mana setelah sampel ini disinari atau diradiasi oleh X-ray, itu menyebabkan elektron tereksitasi dari kulit terdalam. Untuk step-stepnya itu dengan yang pertama ada sample preparation, yaitu sampelnya biasanya berukuran kecil dan harus muat di dalam ruang XPS. Nah, habis itu di sample preparation itu dilakukan pembersihan pada permukaan dari sampel. Nah, karena XPS ini itu memerlukan kondisi yang dia itu bisa tahan pada vakum ultra high atau ultra tinggi, sampelnya sifatnya harus stabil. Karena kalau dia nggak stabil, sampel itu bisa mengeluarkan gas atau bisa jadi bakal reaktif banget sehingga tidak memungkinkan untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu memasukkan sampel pada XPS chamber yang nantinya bakal disinari gitu oleh sinar X. Selanjutnya adalah photoelectron detection. Jadi elektron yang sudah dipancarkan oleh sinar X itu dikumpulkan dan dilewatkan melalui electrostatic analyzer, sehingga kita itu mengukur energi kinetik yang dihasilkan akibat pancaran dari sinar X. Nah, energi ini tuh sangat penting karena dia itu bisa menentukan energi dari ikatan atom atau elektron. Nah, habis itu ada spectral peaks, itu puncak-puncak yang dihasilkan akibat eksitasi, energi kinetik yang dihasilkan akibat eksitasi elektron. Biasanya spektrum ini tuh menunjukkan intensitas elektron dari energi ikatan elektron. Dan yang terakhir itu menganalisis komposisi dari permukaan, yaitu dengan identifikasi elemen atau identifikasi unsur, itu membandingkan puncak-puncak XPS hasil uji coba dengan nilai referensi yang diketahui untuk mengetahui apa aja sih unsur-unsur yang ada di permukaan sampel yang kita uji coba. Nah, untuk pertanyaan yang ketujuh, itu jelaskan batasan-batasan dari pengukuran elemen dengan menggunakan XPS. Nah, untuk kendala atau batasan yang pertama itu ada keterbatasan analisis permukaan, karena sampel uji coba itu berukuran kecil yang harus bisa muat di dalam yang namanya ruang XPS. Dan untuk XPS dia itu cuma bisa mengukur kedalaman dari sampel sebesar 1-10 nanometer aja, sehingga dia tuh nggak bisa secara efektif mengukur permukaan pada bulk material atau material yang lebih besar ukurannya. Apalagi kalau terjadi kontaminasi gitu, semakin susah untuk menganalisa permukaan dari sebuah sampel. Lalu yang kedua ada kurang sensitif terhadap unsur-unsur yang sifatnya light atau ringan, yang memiliki nomor atom yang kecil gitu, seperti hidrogen atau helium, sehingga metodenya itu nggak efektif, seolah-olah unsur-unsur tersebut itu nggak terlihat ketika dilakukan proses uji coba. Lalu kendalanya itu pada sample preparation, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sampel itu harus tahan terhadap kondisi UHF atau ultra high vakum atau vakum ultra tinggi. Jadi itu sampelnya harus stabil sehingga dia tuh nggak bereaksi atau mungkin mengeluarkan gas atau menguap dan lain sebagainya, sehingga proses dari XPS bisa terjadi secara efektif sehingga bisa dilakukan proses analisis. Selanjutnya adalah bagaimana XPS dapat digunakan untuk menentukan keadaan oksidasi suatu unsur dalam material dan mengapa informasi ini sangat penting. Nah, XPS itu digunakan untuk menentukan keadaan oksidasi dengan mengukur ikatan energi ikatan dari elektron terdalam yang dia tuh bakal tereksitasi atau keluar dari sistem atom. Nah, energi ikatan ini kan bergantung dari unsurnya, lingkungan, dan keadaan oksidasinya. Sebenarnya secara mengetahuinya, yang pertama itu XPS spektra itu dikumpulkan dengan meradiasi material, sehingga bisa diidentifikasi unsur-unsur yang hadir di permukaan suatu material. Setelah itu dilakukan memakai high resolution scan untuk mengetahui energi ikatan yang berkaitan dengan level inti elektron. Nah, setelah itu didapatkan posisi dari puncak-puncak atau peak position, sehingga kita bisa membandingkan dengan nilai referensi pada kondisi oksidasi yang berbeda-beda. Contohnya itu misalnya Fe2+ atau Fe3+. Fe2+ itu biasanya hadirnya pada Fe di 2P 3/2, sehingga mempunyai energi elektron valensi sekitar 710. Sedangkan yang Fe3+ itu dia hadirnya pada posisi peaknya Fe2P 3/2, yang dia tuh berpindah energinya menjadi 711 sampai 712 elektron valensi. Kenapa sih informasi ini penting? Karena dengan kita mengetahui keadaan oksidasinya, kita bisa mengetahui kereaktivitasan dari suatu sampel, sehingga kita bisa mengetahui tingkat oksidasi dari sampel-sampel pada unsur yang berbeda. Misalnya unsurnya sama tapi dia beda ionnya. Kayak misalnya pada Fe2+ itu sifatnya itu lebih reaktif dibandingkan Fe3+ yang bisa mengaruhi korosi atau aktivitas katalis atau redoks dari sampel. Lalu kita juga bisa membantu proses oksidasi pada korosi, sehingga kita juga tahu nih gimana secara preventif untuk mencegah korosi. Pertanyaan yang nomor 9 yaitu sebutkan sumber kesalahan umum dalam analisis XPS dan jelaskan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalisir atau menghindari kesalahan tersebut. Yang pertama yaitu kontaminasi permukaan. Itu bisa menyebabkan kekurangan-akuratan dalam proses analisis XPS karena dia akan mengukur kedalaman ya. Intinya kedalamannya yang diukur itu sekitar 1-10 nanometer. Sehingga ketika terjadi kontaminasi, otomatis permukaan dari sampel juga ikut
terkait gitu, sehingga yang diukur itu bukan permukaan dari sampel, melainkan zat pengotor atau kontaminasinya. Solusinya itu harus disteril si sampelnya pada proses sample preparation. Kemudian dilakukan pengujian pada lingkungan yang steril juga, terus hindari memegang sampel dengan tangan kosong dan lain sebagainya. Oke. Habis itu ada peak overlap, yaitu terjadi ketika pada unsur yang berbeda memiliki energi yang dihasilkan itu sama, sehingga puncak-puncak yang dihasilkan itu saling bersinggungan dan tumpang tindih. Solusinya itu menggunakan high resolution scanning untuk mendapatkan resolusi tinggi untuk mengatasi puncak yang energi katanya itu rendah dengan baik. Lalu kerusakan pada sampel karena terpapar X-ray gitu. Ini tuh bisa menyebabkan kegagalan atau kesalahan pada analisis. Biasanya terjadi pada material yang sensitif gitu ketika terpapar oleh sinar X-ray. Nah, solusinya yaitu dengan membatasi waktu paparan material oleh sinar X. Misalnya, sampel bakal rusak pada 30 detik atau 1 menit paparan sinar X. Jadi dilakukan pengurangan waktu paparan, misalnya cuma 20 detik aja. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu deskripsikan satu aplikasi praktis di mana XPS digunakan secara luas dalam penelitian material dan jelaskan mengapa tekniknya dipilih dibandingkan metode analisis permukaan lainnya. Nah, salah satu contoh aplikasinya adalah pada proteksi korosi untuk membantu memahami degradasi dari material dan menentukan gimana sih cara kita men-treat atau mengatasi pencegahan dari peristiwa korosi tersebut. Jika contohnya baja terpapar oksigen dan air, maka baja akan membentuk karat gitu. XPS itu bisa digunakan untuk yang pertama mengidentifikasi produk korosi, kayak misalnya Fe2+ atau Fe3+ produknya yang terbentuk di permukaan sebagai karat. Lalu kita juga bisa menganalisa perawatan permukaan. Kita juga bisa melakukan evaluasi apakah lapisan pelindung atau claddingnya itu bisa secara efektif mencegah oksidasi. Dan yang terakhir itu mengukur lapisan tipis. Alat ini dapat mengukur bagaimana sih kondisi korosi menembus lapisan pelindung yang tipis, sehingga membantu menilai seberapa baik bahan atau material atau sampel bertahan dalam kondisi yang keras. Nah, kenapa sih XPS digunakan dalam studi korosi? Karena dia tuh sensitivitasnya cukup besar ya, sangat sensitif, apalagi pada permukaan, sehingga dapat mendeteksi pada tahap yang sangat awal. Lalu, merupakan metode non-destructive test, yang berarti XPS-nya itu nggak merusak sampel uji coba, sehingga kita bisa memungkinkan pengujian yang lebih lanjut. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.